Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, itu tidak berlama-lama, mari kita gaskan. Rempang, PSN Rempang yang dibungkus namanya Eco City, tapi yang dibangun adalah pabrik gelas, pabrik kaca, tapi dibungkus Eco City. Ini ditandatangani MOU-nya di depan Jinping dan Joko Widodo bulan Agustus 2023, Juli atau Agustus. Sebulan kemudian Menko yang ditandai oleh Bahlil Lahal. Ya. Nah, ditandatangani dan sebulan kemudian itu Airlangga Hartarto menerbitkan PSN Rempang. Ya. Itu sebulan, tidak ada kajian apapun. Setelah itu sebulan kemudian Bahlil Lahal sekarang Menggusur Menteri rakyat. menyatakan sebulan kemudian rakyat harus diusir, Ya. dikosongkan Rempang. Nah, pertanyaannya, yang kedua, PSN PIK 2 itu diumumkan oleh Airlangga tanggal 3 Maret 2023 setelah ketemu Jokowi dan menyatakan arahan Jokowi agar PIK 2 dan BSD jadikan PSN. Jadi jangan lagi ada yang membantah bahwa ini bukan rekayasa Jokowi. Nah, Artinya Jokowi memang vokal utama dalam acara permainan-permainan pik-pik ini ya bosku ya. Pik 2, pik apa ini ya bosku? tadi saya bilang Rempang itu adalah di depan Jinping sama Jokowi di Chengdu, Cina. Cina. Oke. Nah, baru April baru keluar keputusan Menko-nya. Ya. Nomor 6. Nomor 6. Sebulan 1,5 bulan kemudian. Ya. Tidak ada petanya, baru Juni baru keluar petanya. Itulah kelakuan Jokowi menyerahkan aset negara, aset rakyat untuk kepentingan oligarki. Jadi jangan ada yang bisa bantah. Yang sangat menarik adalah logika mana ada suatu negara yang mengusir rakyat Rempang yang nenek moyangnya sudah ada di situ, Ya. dan alasan mengusir katanya tidak punya surat-surat. Pertanyaan saya, Cina yang kau undang, Cina negara Cina loh ya, Ya. yang kau undang ke sana, terus Ya. apa haknya kau kasih? Iya, betul. Ya. Ya, Betul. Iya. dan seakan-akan Betul juga itu ya bosku ya. Ini logika sekali nih bosku. Yang berpikir nggak pala-pala cerdas sekali pun masuk ke logika nih bosku. mereka benar. Seperti halnya yang dilakukan oleh Aguan di PIK 2. Orang-orang sudah nenek moyang yang tinggal di sana hanya karena mendapatkan PSN seakan-akan punya hak menggusur semua rakyat. Jadi pertanyaan paling utama adalah, Ya. pantaskah ada seorang presiden yang namanya Joko Widodo mengusir rakyatnya dan menyerahkan tanah itu kepada orang yang tidak berhak, termasuk asing? Ya. Termasuk asing ya bosku ya. Karena memang dengar-dengar katanya si Aguan itu pun bahasa Indonesia aja nggak pandai katanya bosku. Cincang cincong cincang cincong gitu aja yang dia tahu. Siap. Ini kita harus luruskan negeri ini. Terima kasih. Itu supaya clear bahwa Ya. semua ini adalah sutradaranya adalah Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap, adili Jokowi. Tangkap, adili, misikan Jokowi. Tidak suka. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Memang mudah-mudahan lah ya bosku ya. Semoga terrealisasi semua apa yang dilakukan oleh Said Didu dan kawan-kawan ya. Setuju atau tidak setuju, kita perlu memberikan apresiasi apa yang dilakukan oleh seorang Said Didu. Said Didu telah menjadi martir. Ya. Dia menjadi palu godam yang betul-betul mampu memukul Ya. segelintir orang yang menguasai tanah di negeri ini. Anda bayangkan, segelintir orang atas nama kekayaan, atas nama koneksi mereka bisa membungkam rakyat kecil. Bahkan mereka menggunakan aparat untuk mengabaikan apa yang disebut dengan hak warga negara, hak rakyat atas tanah mereka. Untung ada Said Didu. Maka oleh sebab itu perlu kita gunakan momentum ini, bukan hanya persoalan rakyat kecil yang ada pada proyek-proyek yang ada di pinggiran kota, tapi Anda tahu bahwa persoalan tanah di
ibu kota atau di kota-kota besar juga sama. Sama ya. Para developer yang membangun apartemen, para developer yang menguasai beberapa blok apartemen, mereka juga mampu membungkam penghuni apartemen. Maka dari itu bosku ya, inilah pintu masuk munculnya hukum baru mengenai penggusuran tanah oleh para oligarki ini. Nah, mudah-mudahan tercipta hukum baru ya mengenai pertanahan negara kita ini bosku ya. Hak warga, hak pemilik apartemen untuk mengelola masa depan, tata kelola apartemen, mereka tidak pernah berikan. Mereka selalu berkilah dan setiap diminta oleh warga penghuni apartemen, mereka tidak pernah berikan hak itu. Kenapa? Karena di situ ada cuan, karena di situ ada uang besar, dan mereka tidak mau menyerahkan pengelolaan apartemen kepada warga pemilik apartemen. Mereka padahal tahu ada amanat undang-undang bahwa apartemen harus diserahkan kepada warga yang menjadi pemiliknya, tapi tidak, mereka tidak pernah berikan. Baik itu 9 naga maupun naga-naga kecil yang lain, mereka melakukan kecurangan itu. Artinya sekarang burung Garuda sudah dikuasai oleh naga ya bosku ya, sudah dililit naga sekarang burung Garuda ya bosku ya, negara kita tercinta ini ya. Dan mereka dengan uang di tangan mereka, mereka mampu menyuap siapa saja dan mereka bisa membungkam siapa saja. Kini saatnya kita untuk melakukan perlawanan. Momentum ini kita jadikan momentum untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warga yang menjadi penghuni apartemen-apartemen. Saya kira ini saatnya kita bergerak. Salam akal sehat. Ya. Bukan mainnya bosku dari Pemilik lahan sudah datang di sini. Ini menteri pemilik lahan datang. Pemilik datang, lahan sudah datang. Kita perhatikan bosku video ini bosku, intimidasi dan kekerasan oleh sejumlah orang berpakaian preman terhadap warga Rempang ya bosku ya. Karena orang tua kami lagi gini nih. Pemilik lahan sudah lagi datang. Kita perhatikan polisinya bosku, nggak berdaya mereka bosku ya. Memang sudah negara ini tidak ada lagi wibawanya bosku ya. Pemilik lahan sudah lagi datang. Sebentar lagi pemilik lahan datang. Sebentar lagi. Atau udah kami telepon ya Pak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa Rempang? Karena kalau orang-orang ini tidak diadili, tidak dibawa ke proses hukum, maka saya khawatir akan terjadi yang namanya kerusuhan. Kita lihat terjadi di Rempang maupun di PIK dan PSN-PS lain. Yeah. Sebenarnya PSN ini hanyalah kamuflase. Ya, pemerintah dalam hal ini pemerintahan Jokowi itu hanya ingin memberikan kompensasi kepada para investor yang telah berjasa kepada mereka. Iya, sistem balas jasa ya bosku, dan dapat untung juga dia bosku ya. Banyak lagi. Agar supaya mereka mendapatkan proyek dengan cara meletakkan kawasan tersebut menjadi PSN, proyek strategis nasional, sehingga apapun yang dilakukan itu menjadi sah. Misalnya ketika suatu daerah diletakkan PSN, maka dengan seenaknya ya para investor mengusir orang seperti yang terjadi di Rempang ya. Selain mengusir, menggusur, bahkan ada yang dianiaya. Ini sama sekali menurut saya pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat seperti yang Anda katakan, ada yang sampai luka berat, bahkan mungkin ada yang meninggal. Oleh karena itu, ini kita nggak bisa biarkan. Kita minta Presiden Prabowo untuk lebih responsif ya, datang ke sini melihat dan menyelidiki. Kita minta harus ada tim penyelidik yang independen, bukan dari kepolisian. Ya, kita minta ada tim penyelidik independen untuk menyelidiki agar dia bisa bebas menyelidiki siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa Rempang. Karena kalau orang-orang ini tidak diadili, tidak dibawa ke proses hukum, maka saya khawatir akan terjadi yang namanya kerusuhan. Dan kerusuhan ini yang kita takutkan. Kenapa bisa terjadi kerusuhan? Ketika rakyat itu tidak melihat lagi ada keadilan yang diperuntukkan bagi mereka. Rakyat melihat bahwa keadilan kebenaran itu hanya untuk investor. Hanya untuk investor ya. Investor dari luar maupun para oligarki seperti yang tadi disampaikan. Rempang ini. Untuk itu Bapak Dr. Muhammad Said Didu. Tolak PSN. Apa? Makanya Oke, bersatunya ya bosku rakyat yang ada di seluruh negeri ya bosku atas momen-momen semenjak runtuhnya rejim Jokowi ya bosku.
harapan kita mulailah tekuak apa-apa yang ternyata kerjasama mereka dengan oligarki, antara oligarki dengan pemerintah. Mulai dari Rempang, PIK 2 dan mungkin yang lain-lainnya akan bermunculan, akan kita update bosku ya. Tonton terus dan pantau terus channel ini agar channel semakin berkembang. Jangan lupa like and subscribe. Kita akan share-share terus bosku mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.